Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhitung jumlahnya, salah satu yaitu nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada manusia adalah nikmat kemerdekaan. Hal ini merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta dan benda. Banyak orang bersedia mengorbankan apapun demi mendapatkan hak untuk merdeka. Merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan sumbangan para ulama, peran dan sumbangan para pahlawan-pahlawan kita serta umat Islam begitu besar dan menentukan dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah dan meraih kemerdekaan. Betapa kontribusi mereka yang sangat bernilai di mata bangsa ini harus senantiasa dijadikan suatu semangat untuk mengukir prestasi. Saatnya kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneladani perjuangan para ulama-ulama kita dan para pahlawan-pahlawan negeri ini, meneruskan perjuangan mereka dan membawa kemerdekaan ini menuju kemerdekaan yang totalitas dalam segala arti dan bentuknya. Berkaitan dengan nikmat kemerdekaan, ada 3 cara untuk mensyukurinya. Yang pertama yaitu dengan hati. Kita mesti yakin bahwa kemerdekaan didapat berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua yaitu dengan lisan. Syukur jenis ini dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Syukur ini tidak saja dilakukan pada saat mendapat nikmat kemerdekaan saja, tetapi setiap hari, setiap kali kita mendapat nikmat dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan cara yang ketiga yaitu dengan anggota badan. Di sini kita mesti memanfaatkan kemerdekaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisi kemerdekaan dengan melakukan amalan-amalan soleh yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita kembali pada sejarah Islam, kurang lebih dari 580 tahun telah terjadi penjajahan akidah, bahkan bukan akidah saja yang dijajah, namun tempatnya pun telah dijajah. Ka'bah yang digunakan untuk ibadah haji, untuk mentauhidkan Allah, digunakan dan diambil oleh orang-orang Arab jahili dengan model ibadah haji yang penuh dengan kemusyrikan. Ka'bah dipenuhi dengan patung-patung berhala. Untuk membebaskan Masjidil Haram dari bebasan berhala semacam Hubal, berhala semacam Lata, Uzza dan Manat, Allah mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Al-Imran ayat 163. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah untuk membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Diutusnya Rasulullah SAW dalam usia 40 tahun untuk membebaskan Masjidil Haram tidaklah mudah. Selama 13 tahun Rasulullah berada di dalam kota Mekah, menyaksikan patung-patung kemusyrikan memenuhi Ka'bah. Rasul pun hijrah ke Madinah untuk menyusun kekuatan. Dalam tahun 1, ke-2, sampai ke-4 hingga ke-7 Hijriah, Rasul belum mampu menundukkan orang-orang musyrik yang menjajah Masjidil Haram. Sampai Al-Quran menggambarkan, Rasul beserta orang-orang mukmin hampir merasa putus asa karena mereka tidak juga lagi beriman. Tidak ada jalan lain kecuali menanti pertolongan Allah. Bagaimana cara kemerdekaan Masjidil Haram? Al-Quran juga menggambarkan Rasul dan orang-orang beriman digoncangkan jiwanya sehingga berkata, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Rasul sangat menanti beserta orang-orang beriman kapan Masjidil Haram dapat merdeka. Pada tahun ke-8 Hijriah turunlah perintah Allah untuk merebut Masjidil Haram dan Ka'bah. Berangkatlah Rasulullah beserta 10.000 tentara dengan strategi perang obor. Setiap tentara membawa obor sebanyak-banyaknya. Lewat tengah malam, Ka'bah dan Makkah dikepung dari segala arah dengan menyalakan obor tersebut. Melihat obor yang begitu banyak, Abu Sufyan, ketua orang musyrik waktu itu, merasa tidak mungkin dapat melawan Islam. Dan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, dengan tanpa perlawanan tentara Rasul menaklukkan Makkah, merdekalah Masjidil Haram dari tangan-tangan orang musyrik. Namun kendati demikian akidah belumlah merdeka, karena orang-orang musyrik masih bebas menyembah berhala di dalamnya. Dan pada tahun 9 Hijriah merupakan akhir dari peribadahan orang-orang musyrik di Masjidil Haram. Atas perintah Nabi, Ali bin Abi Thalib membacakan pengumuman tentang kemerdekaan akidah. Mulai tahun ini orang musyrik sudah tidak boleh lagi melaksanakan jenis peribadahan di Masjidil Haram. Maka merdekalah akidah pada tahun ke-9 Hijriah. Lalu masuklah Islam orang-orang dengan berduyun-duyun. Dengan demikian, perjalanan akidah Islam tidaklah mulus tapi penuh dengan rintangan. Dan pada tahun ke-10 Hijriah, tahun wafatnya Rasulullah SAW, beliau menerima wahyu yang berisikan apa yang mesti dilakukan setelah merdeka. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. An-Nasr ayat 1 sampai 3. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat. Ketika kemerdekaan telah diraih, Allah memerintahkan untuk bertasbih, memuji Allah, beristighfar dan bertaubat, sebab tidak menutup kemungkinan selama perjuangan kemerdekaan banyak menyakiti orang, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Selesailah tugas Rasulullah, maka Abu Bakar pun mengerti dan menangis karena dengan selesainya tugas berarti Rasul akan segera kembali ke hadirat Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah Nabi dalam pembebasan Masjidil Haram tersebut adalah mensyukuri kemerdekaan kita
hendaknya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berintrospeksi terhadap segala kesalahan dan dosa. Bertobatlah, jangan mengulangi kesalahan, terlebih menambah kekacauan. Jika mensyukuri kemerdekaan dengan hura-hura dan dengan kemaksiatan serta dosa, bisa jadi seperti yang pernah dialami oleh kaum Mudhar yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha rahatan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillahi fataqamullaha linnasil ju' libasal ju'i wal khafi bima kanu yasna'un. An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga saja Allah selalu menjadikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang benar di dalam mensyukuri kemerdekaan ini, segala nikmat Allah yang telah kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.